Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Mulia Mutisari dengan nomor pokok mahasiswa 20111000041 dari Prodi PGMI kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai keadaan bangsa Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI, dosen pengampu Ibu Eka Tusyana, MPD. Yang pertama yakni keadaan alam Jazirah Arab. Dapat kita lihat pada peta di samping, Arab Saudi terletak pada gambar warna kuning. Mengapa warna kuning? Karena pada wilayah Arab Saudi merupakan tanah yang gersang atau padang pasir. Ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh. Memiliki luas wilayah kurang lebih 1.745.900 km persegi. Negara-negara yang terletak di Arab Saudi antara lain Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan sebagainya. Yang kedua, keadaan sosial politik. Dalam keadaan sosial, bangsa Arab pra-Islam memiliki kebiasaan buruk yang sudah tertanam kuat, seperti perjudian dan khamar, atau meminum minuman keras. Kebiasaan meminum khamar layaknya meminum air putih sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Di sisi lain dari keburukan tersebut, bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka sendiri. Mereka pun menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Tradisi yang buruk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Lalu keadaan politik bangsa Arab pra-Islam dipengaruhi karena diapit oleh dua kerajaan besar, letaknya yang sangat strategis sebagai kawasan penyangga, mengakibatkan wilayah ini dijadikan perebutan dalam mempertahankan kekuasaan politik di Timur Tengah oleh dua imperium raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Karena wilayah Arab dikelilingi oleh gurun pasir tandus dan masyarakatnya masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, mengakibatkan bangsa Arab sulit untuk dikendalikan. Terdapat dua hal yang berperan dalam persaingan politik di Jazirah Arab. Yang pertama, karena persaingan dua imperium Romawi dan Persia. Yang kedua, persaingan antara Yahudi, sekte Nasrani, dan pengikut Zoroaster. Untuk itu, mereka membangun sistem perlindungan kesukuan yang biasanya disandarkan pada garis keturunan. Dan hal ini pula lah lahir Ashabiyah. Yang ketiga, keadaan ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Keadaan ekonomi penduduk Arab tergantung dari tempat tinggal mereka. Di Arab terdapat sebuah kaum atau suku yang bernama Baduy, yang tinggal di pedesaan, memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan berternak. Sedangkan penduduk Arab perkotaan memiliki mata pencaharian berdagang. Pada bidang pertanian, tanah di Arab merupakan gurun atau padang pasir yang gersang. Namun ada sebagian daerah yang memiliki tanah yang subur, yakni di daerah Yaman, Taif, dan Hijaz. Di sana terdapat lembah-lembah yang ada mata airnya atau oase dan juga sering turun hujan, sehingga masyarakat yang tinggal di sana banyak yang bekerja dalam bidang pertanian. Pada bidang peternakan, masyarakat Arab Baduy sebagian besar bekerja sebagai pengembala atau peternak. Mereka mengembala unta atau domba. Mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden karena mencari makanan untuk hewan ternaknya. Hewan ternak yang mereka pelihara akan menghasilkan susu, daging, dan kulit. Pada bidang perdagangan, perdagangan di kota Mekah dan Madinah sangatlah maju. Bahkan mereka berdagang hingga luar negeri. Mereka melakukan perjalanan dagang dengan jalan kaki,
naik unta atau naik kuda. Tujuan mereka adalah kota Syam, Yaman, Persia, Habasyah, dan Mesir. Yang keempat, agama dan budaya bangsa Arab. Kebanyakan masyarakat Arab pra-Islam menganut agama Watsani atau penyembah berhala. Menurut sebagian pendapat, penyebar agama Watsani pertama kali di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amir bin Luhail al-Khuzai. Dia merupakan orang yang membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Banyaknya berhala itu tentunya menjadi simbol tentang ego dan fanatisme kepercayaan bangsa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 4 berhala yang dikenal dalam tradisi Arab. Yang pertama yakni Lata, yang kedua yakni Uzza, yang ketiga yakni Manah, yang keempat yakni Hubal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.